Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Herdiansah dengan NIM 171151181 kelas malam C dari STT Wasdu Kancana Purwakarta jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan metode analytical hierarchy process atau AHP dan contoh implementasinya. Langsung saja, pengertian dari AHP sendiri yaitu merupakan teknik terstruktur untuk mengorganisir dan menganalisis keputusan yang kompleks. Berdasarkan matematika dan psikologi, dikembangkan oleh Satie pada tahun 1970. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian dan nilai pribadi ke dalam suatu cara logis yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mengsintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif, sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu struktur hierarki AHP. Di sini ada bentuk gambar atau struktur gambar di mana tujuan itu memiliki berbagai kriteria, dan setiap kriteria itu memiliki subkriterianya masing-masing, dan setiap subkriteria itu memiliki alternatifnya masing-masing. Dan kelebihan analisis menggunakan metode AHP yaitu 1. Kesatuan atau unity, kompleksitas, 3. Saling bertergantungan, 4. Struktur hierarki, 5. Pengukuran, dan 6. Konsistensi. Kelemahan menggunakan metode AHP yaitu orang yang dilibatkan adalah orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Yang kedua itu untuk melakukan perbaikan keputusan lalu dimulai lagi pada tahap awal. Selanjutnya adalah prinsip dasar menggunakan metode AHP. Terdapat 4 prinsip dasar dalam menggunakan metode AHP Saragi tahun 2010. Antara lain, yang pertama, decomposition, proses memecahkan persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki proses, di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Yang kedua, comparative judgment. Comparative judgment dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas elemen-elemennya. Yang ketiga, synthesis of priority. Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigenvector method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. Yang keempat adalah logical consistency. Logical consistency merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigenvector yang diperoleh dari berbagai tingkatan hierarki, dan selanjutnya diperoleh suatu vektor komposit tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu prosedur metode AHP. Dalam metode ini tentu saja ada prosedurnya. Yang pertama, menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Menyusun hierarki yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaran sistem keseluruhan pada level teratas.
Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai suatu pertimbangan alternatif yang ada. Nomor 2 itu menentukan prioritas elemen. Menentukan prioritas elemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perbandingan berpasangan. Untuk mulai proses perbandingan berpasangan dimulai dari level paling atas hierarki untuk memilih kriteria, misalnya C. Kemudian dari level di bawahnya diambil elemen-elemen yang akan dibandingkan, misalnya A1, A2 sampai A5. Maka susunan elemen pada sebuah matriks seperti pada tabel berikut ini. Ini contoh tabel matrik perbandingan berpasangan metode AHP. Kemudian mengisi matrik perbandingan berpasangan. Untuk mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu dengan menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala 1-9. Yang selanjutnya sintesis pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk membuat keseluruhan prioritas. Pada slide selanjutnya itu implementasi metode AHP terhadap penilaian kinerja karyawan pada PT Telekom Visitama. Terhadap penilaian kinerja karyawan pada PT Telekom Visitama, yang pertama itu harus menyusun hierarki permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi yaitu pendukung keputusan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kurangnya sikap objektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu menentukan prioritas elemen kriteria yang akan dicari sebagai prioritas di masing-masing kriteria, yaitu poin pertama kedisiplinan, poin kedua tanggung jawab, poin ketiga sikap, dan poin terakhir atau keempat kejujuran. Yang ketiga itu membuat perbandingan berpasangan, dan inilah tabel skala penilaian perbandingan pasangannya, di mana intensitas kepentingan 1 dengan keterangan 2 elemen sama pentingnya, 3 elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, 5 elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, nilai 7 suatu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, 9 satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, sedangkan 2, 4, 6, dan 8 nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Yang keempat, sintesis perbandingan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk membuat keseluruhan prioritas melalui tahapan berikut. Wadatkan matrik hasil perbandingan berpasangan. Yang kedua, hitunglah jumlah nilai dari setiap baris, kemudian dilakukan normalisasi matrik. Ya, ini adalah hasil dan pembahasan yang terdapat analisa pendapat gabungan pada responden yang telah diproses menghasilkan landasan kriteria sebagai berikut. Di sini ada contoh gambar bobot nilai landasan kriteria, di mana yang poin pertama itu kedisiplinan, bertanggung jawab, sikap, dan kejujuran dengan inkonsistensi 0,01, di mana nilai kedisiplinan poin 148, yang bertanggung jawab poin 3026, yang sikap poin 13163, yang terakhir poin 363. Kemudian landasan alternatifnya. Landasan kriteria menghasilkan beberapa alternatif. Pemilihan pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedisiplinan menghasilkan untuk setiap karyawan, sebut saja karyawan A, B, C, D, dan D. Di sini untuk karyawan A, untuk nilai kedisiplinannya poin 247, karyawan B poin 0,94, karyawan C poin 483,
Yang karyawan D poin 176 dengan inkonsistensi 0,08. Yang kedua tuh gambar bertanggung jawab ya. Di hasilnya di mana karyawan A poin 280, karyawan B poin 227, karyawan C poin 184 dan karyawan D poin 309, di mana inkonsistensinya 0,66. Ini gambar bobot landasan alternatif berdasarkan kriteria bertanggung jawab. Yang ketiga itu sikap, di mana menghasilkan karyawan A poin 308, karyawan B poin 308, karyawan C poin 0,76, karyawan D poin 308, di mana tingkat inkonsistensinya 0,40. Yang terakhir adalah kejujuran, di mana menghasilkan karyawan A poin 0,76, karyawan B poin 308, karyawan C poin 308, dan karyawan D poin 308 dengan tingkat inkonsistensinya 0,40. Dan setelah melakukan hasil perhitungan dari kuesioner didapatkan hasil di mana untuk keempat karyawan yang dihitung tingkat kedisiplinannya 14,8%, tingkat bertanggung jawabnya 32,6%, dan tingkat sikapnya 16,3%, tingkat kejujurannya yaitu 36,3%. Dan setiap karyawan itu memiliki hasil yang berbeda untuk ke 4 poin tersebut. Dan masuk ke kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain yang pertama, metode yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process atau HP. Kriteria utama dalam pemilihan karyawan berprestasi pada PT Telekom Visitama adalah tingkat kejujuran dengan bobot yang paling besar yaitu 36,3%. Kemudian yang kedua, alternatif utama dalam pemilihan karyawan berprestasi pada PT Telekom Visitama yaitu karyawan yang bernama Ananta Suryana dengan hasil 29,5%. Yang ketiga, penambahan jumlah kriteria dan penambahan subkriteria dalam pemilihan karyawan akan semakin ketat dalam melakukan penyeleksian. Ya, mungkin presentasinya cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf, sama-sama lagi belajar. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.